Saat ini saya akan membahas tentang 10 alasan kenapa dosen harus publikasi. Simak terus. Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Tirta Musitama. Di channel saya ini Anda akan dapat informasi tentang pembelajaran di kampus buat Anda mahasiswa sukses ke depan di kampus sejak masuk kuliah hingga skripsi, tugas akhir, hingga lulus, maupun bagi para kolega saya, para dosen dan peneliti, bagaimana bisa melakukan penelitian yang baik, mendapatkan hibah penelitian, publikasi, hingga bila memungkinkan adalah komersialisasi dari hak kekayaan intelektual. Di dunia perguruan tinggi atau di kampus itu layaknya suatu tempat untuk mereproduksi ilmu pengetahuan, mereproduksi pengetahuan, membaca, menulis, menelurkan karya-karya ya. Kali ini saya akan membahas 10 alasan kenapa dosen, peneliti apalagi harus melakukan publikasi. Nah, yang pertama adalah profesionalitas kita sebagai seorang dosen. Sebagai seorang peneliti, memiliki profesi, penghormatan terhadap profesi kita adalah tidak hanya mengajar. Kita bukan hanya tukang ngajar loh. Ya, kita menyampaikan ilmu pengetahuan kita, tetapi juga untuk menggali terus pengetahuan kita, meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan pengetahuan kita, tentu dengan melakukan penelitian. Memecahkan masalah, mencari masalah penelitian yang baru, memberikan kontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi, kita tidak hanya sekedar membaca textbook, kemudian menyampaikan kepada mahasiswa dan mereplikasi itu terus seperti putar kaset, ya kan? Alasan yang kedua adalah peningkatan kualitas pembelajaran. Tentu dengan kita melakukan penelitian, kita mendapatkan ilmu baru, mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru, kita belajar lagi. Tidak hanya sekedar textbook yang sudah kita baca. Nah, kemudian kita berikan kepada mahasiswa, kita jadikan contoh-contoh konkret di kelas, sehingga gap antara hal-hal teoritis di kelas dengan hal yang praktis di luar, dan juga isu-isu yang baru yang beredar di luar, itu bisa tersampaikan dengan baik, sehingga pengajaran di kelas semakin relevan dengan dunia nyata. Alasan yang ketiga adalah menarik mahasiswa. Menarik minat mahasiswa. Karena dengan penelitian, hasil-hasil penelitian yang baru yang kita lakukan, hasil publikasi kita, itu akan membuat mahasiswa akan semakin tertarik belajar. Tidak hanya dicekoki oleh textbook yang mungkin sudah sangat lama, atau membuat mereka kadang-kadang bosan. Nah, dengan publikasi-publikasi yang baru, tentu juga memuat satu pengetahuan baru, ya, state of the art dari bidang kajian yang sedang dipelajari oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa akan lebih semangat untuk belajar. Alasan yang keempat, wahai saudaraku para peneliti dan para dosen, tentu publikasi akan membuat kita mendapatkan peningkatan karir kita, mendapatkan promosi, atau mendapatkan insentif. Tentu bukan semata-mata bahwa publikasi itu untuk mengejar angka kredit. Kemudian kita naik pangkat menjadi guru besar, menjadi asisten ahli, menjadi lektor kepala, dan kemudian menjadi guru besar. Ya, tetapi kita harus membudayakan bahwa publikasi itu nanti pada gilirannya akan meningkatkan karir kita. Dan peningkatan karir kita itu adalah hak kita yang harus kita perjuangkan. Siapa lagi yang akan meningkatkan karir kita kalau bukan kita? Siapa yang akan memperjuangkannya kalau bukan kita? Nah, sehingga kita akan menghargai profesi kita. Tidak hanya sekedar kita mengajar dan suatu saat nanti tiba-tiba udah pensiun gitu. Nah, jadi marilah kita kejar peningkatan karir kita dengan publikasi. Alasan kelima, publikasi akan meningkatkan kredibilitas dari institusi, ranking dari institusi, dan juga prestasi dari institusi. Terlepas dari Anda suka atau tidak tentang perankingan, tapi kalau publikasi dari para dosen, para peneliti, atau faculty member dari satu kampus atau perguruan tinggi itu banyak dan berkualitas, bahkan memiliki dampak atas dari hasil-hasil penelitiannya, kemudian disitasi orang, atau kemudian dia diterapkan orang merasa mendapatkan manfaat, masyarakat mendapatkan manfaat
dari penelitian itu industri atau mungkin kementerian, lembaga, organisasi atau masyarakat secara umum. Nah, ini menunjukkan bahwa publikasi itu bisa membawa pada peningkatan dari peran dari perguruan tinggi itu di tempat peneliti atau tempat kita bekerja. Nah, dengan demikian kalau institusi kita naik, institusi kita dihormati oleh para pemangku kepentingan, tentu akan semakin memudahkan kita menunjukkan kontribusi kita kepada masyarakat atau terhadap pembangunan bangsa. Alasan yang keenam adalah ide orisinal kita sebagai peneliti itu dikenal orang. Nah, ini sangat menarik. Kita sebagai peneliti tentu tahu ide-ide kita, ide-ide baru kita, cara-cara baru kita, metode baru kita dalam memecahkan suatu masalah. Dan kalau itu kemudian kita lakukan dengan baik, dengan telaten, dengan konsisten, orang akan melihat kita, keahlian kita di bidang itu. Ide kita atau yang pertama kali mengeluarkan ide itu adalah kita. Atau kita adalah menjadi orang yang kemudian mengembangkan suatu ide atas ide yang lain dari penelitian sebelumnya. Nah, atau bahkan yang paling bagus tentu kalau kita mengeluarkan ide yang orisinal sehingga orang akan melihat, oh, penelitian itu atau topik itu diteliti atau awalnya dikembangkan oleh kita. Ini sangat menarik dan orang akan mengenal kita tentunya. Nah, alasan yang ketujuh, publikasi itu akan meningkatkan kerjasama penelitian. Kita juga mendapatkan kesempatan dengan orang-orang yang terbaik, orang-orang yang memiliki keahlian di bidang kita untuk bisa bekerja sama dengan mereka. Mereka akan tertarik dengan ide kita, kemudian mereka akan melihat publikasi kita, publikasi yang sudah kita hasilkan, dan mereka tertarik untuk kolaborasi tentang topik-topik yang baru di bidang-bidang kita, atau bahkan di antara multidisiplin, penelitian-penelitian yang kemudian semakin meningkatkan penelitian-penelitian yang menghasilkan kebaruan-kebaruan, meningkatkan manfaat dalam masyarakat, industri, ya, maupun organisasi lainnya, ataupun pemerintah misalnya. Nah, ini adalah kesempatan yang sangat jarang kalau kita publikasi kita dilihat orang, kemudian orang itu ingin berkolaborasi dengan kita. Publikasi yang kita lakukan akan menciptakan satu track record publikasi kita, dan orang akan melihat bahwa kita sudah konsisten melakukan publikasi di bidang ini. Dan tentu akan membuat kita lebih mudah kalau nanti akan membangun kerjasama dengan para peneliti lain atau ahli lain untuk mengerjakan topik-topik lain di bidang kita. Atau sebaliknya, para ahli-ahli di tempat lain itu akan mencari kita untuk mengerjakan satu penelitian, ya, kemudian publikasi di bidang yang kita tekuni. Alasan yang ke-8 kenapa publikasi adalah memberikan sinyal atau memberikan bukti atau membuka jalan kepada para pemberi dana atas kredibilitas penelitian kita. Nah, tentu penelitian, ya, atau publikasi itu memang berawal dari suatu penelitian yang bagus, dan penelitian yang bagus tentu didanai oleh dana yang cukup. Nah, kalau kita punya publikasi, pemberi dana akan melihat track record kita, kemudian dengan lebih yakin apabila kita memenuhi kriteria, tentu mereka akan dengan senang hati memberikan dana penelitian kepada kita. Nah, ini sangat penting karena kalau kita mendapatkan dana penelitian dari berbagai sumber, baik itu internal perguruan tinggi, nasional, industri maupun internasional, maka meningkatkan kesempatan kita juga untuk publikasi yang lebih baik dengan dana yang tersedia. Kesembilan, dengan publikasi, kesempatan kita lebih luas menjadi reviewer kah, menjadi pembicara tamu, diundang untuk sharing, mendiseminasikan temuan-temuan kita atau riset-riset kita atau publikasi kita. Karena orang akan melihat keahlian kita dan orang akan merujuk kita untuk dimintakan pandangan-pandangan ahli. Nah, ini menjadi sangat penting. Jadi tidak hanya tentang publikasi kita atau penelitian kita, tapi kita juga bisa berkontribusi memberikan manfaat kepada orang lain berdasarkan publikasi yang kita dapat. Orang akan mengenal kita dan mereka kemudian akan mencari kita untuk mendengarkan pendapat-pendapat ahli kita. Nah, alasan yang ke-10 atau alasan yang terakhir adalah publikasi akan membuat kita
mendapatkan kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan keilmuan kita. Apakah itu dalam studi lanjut, kalau misalnya kita masih S1, kemudian ke S2, atau dari S2 kemudian ke S3, atau kemudian kita memiliki kesempatan menjadi seorang fellow, ya, menjadi research fellow, atau menjadi visiting professor di tempat-tempat lain, di perguruan tinggi lain, tidak hanya di dalam negeri, bahkan di luar negeri. Karena mereka melihat track record kita, publikasi kita yang bagus, ketika kita melamar terhadap posisi visiting fellow atau visiting professor yang ada untuk short term misalnya, nah, atau bahkan mungkin untuk jangka panjang, ya, mereka akan melihat track record publikasi kita ketika misalnya kita melamar untuk menjadi seorang peneliti tamu atau menjadi seorang guru besar tamu di perguruan tinggi tersebut untuk mengerjakan riset atau untuk mengajar. Nah, tentu ini semua akan menjadikan satu modal yang luar biasa buat kita. Ya. Nah, itu tadi 10 alasan kenapa kita sebagai dosen, sebagai peneliti harus melakukan publikasi. Nah, kalau Anda setuju, silahkan berikan komentar di sini. Atau kalau Anda memiliki alasan-alasan lain yang berbeda, silahkan Anda juga bisa memberikan komentar di bawah ini. Kalau Anda merasa bahwa sharing saya ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan juga share kepada teman-teman yang lain. Nah, dengan Anda subscribe, tentu Anda akan mendapatkan update, mendapatkan informasi-informasi terkini tentang sharing saya terkait dengan perguruan tinggi. Sukses buat Anda. Saya tunggu publikasi-publikasi Anda di berbagai jurnal atau konferensi atau buku, book chapter, atau di outlet-outlet ilmiah lainnya. Sampai ketemu, sukses buat kita semua.